Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Restisa Anita Listiani, NIM 860398055 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD UPBJJ Semarang. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dapat mengawasi dasar pendidikan melalui yang pertama, ontologi, yaitu hakikat peserta didik dan pendidikan. Kemudian ada epistologi, yaitu cara memperoleh ilmu, dan terakhir ada aksiologi, yaitu nilai dan manfaat pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan moral. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna melatih siswa berpikir kritis, logis, dan reflektif. Dari proses ini, ilmu pengetahuan terus berkembang dan dapat diuji kebenarannya. Pendidikan juga membantu penggunaan ilmu secara etis dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga ada mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan melalui pertama, ontologi, apa hakikat pendidikan. Kemudian yang kedua ada epistemologi, bagaimana ilmu diperoleh, dan yang terakhir ada aksiologi, apa manfaat dan nilai pendidikan. Ketiga aspek ini membantu memahami persoalan-persoalan pendidikan secara merata. Kemudian yang terakhir ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, contoh penerapan filsafat ilmunya yaitu siswa menjadi pusat pembelajaran. Dalam pendidikan karakter, contoh konkret penerapan filsafat ilmu yaitu membentuk moral dan tanggung jawab. Kemudian metode diskusi dan proyek, siswa aktif mencari pengetahuan. Dan yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat dalam penilaian sikap dan keterampilan yaitu tidak hanya fokus pada nilai ujian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.